Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ari Damar Pandaru dari kelas 8 Umar. Hari ini aku akan membuat teks hasil laporan observasi atau bisa disingkat LHO. Hari ini aku akan membuat itu dengan tema yang akan saya pilih adalah action figure. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Pernah nggak sih melihat orang dewasa memainkan mainan seperti patung tapi bisa digerakkan? Mungkin itu adalah figur. Figur adalah patung yang menyerupai manusia atau karakter fiksi atau non-fiksi yang berukuran kecil yang biasanya dipakai untuk dimainkan atau dikoleksi. Figur terbagi menjadi dua jenis. Ada action figure dan statue atau satu. Bedanya, action figure bisa digerakkan. Ada bagian kepala, tangan, kaki, pinggang, dan pergelangan lainnya. Sedangkan statue benar-benar figur yang gak bisa digerakkan dalam sendi manapun. Punya satu pose saja dan memang ukuran satu jauh lebih besar ketimbang dengan action figure. Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang mungkin kalian bertanya-tanya. Kenapa orang-orang dewasa ingin membeli suatu figur yang harganya nggak murah? Bisa dari ribuan rupiah sampai ratusan atau bahkan jutaan rupiah. Nah, sebelumnya mari kita ketahui dulu sejarah dari terciptanya action figure. Pada awalnya, tahun 1959, Ruth Handler bersama Mattel menciptakan boneka yang bernama Barbie. Salah satu mainan anak perempuan yang terkenal sampai menjadi ikon mode remaja yang mendunia dengan baju-bajunya yang dapat diganti-ganti. Popularitas yang dimiliki Barbie kemudian membuat orang-orang mulai mencari mainan serupa yang dapat dimainkan oleh anak laki-laki. Dan Stan Watson, salah seorang kenalan dari Handler yang melihat peluang itu, mulai menciptakan boneka yang dapat dimainkan oleh anak laki-laki. Watson yang bekerjanya juga bergerak di bisnis mainan mendapat inspirasi untuk membuat boneka tentara sesudah membaca buku sejarah. Di tahun 1963, Watson mengajukan idenya kepada wakil presiden Hasbro Inc., salah satu pembuat mainan terbesar di Amerika. Idenya pun disetujui. Atas idenya, Watson menerima $100.000. Sementara sang wakil presiden Don Levine bergerak untuk mulai memproduksinya. Lalu action figure pertama yang dirilis adalah G.I. Joe, figur tentara yang menjadi mainan figur pertama. Levine menggunakan istilah action figure untuk mendeskripsikan boneka mainan G.I. Joe yang diproduksi Hasbro. Istilah action figure dipilih Levine karena dianggap mampu menarik minat anak laki-laki dibandingkan dengan istilah boneka. Pada akhirnya, action figure dengan karakter lain pun mulai diproduksi, seperti karakter dari superhero Marvel, DC, karakter anime, sampai karakter lain pun mulai diproduksi juga. Mari kita balik ke topik utama. Kenapa orang-orang ingin membeli suatu action figure maupun statue? Di sini saya sudah merangkum alasan-alasannya. Yang pertama, ada orang yang ingin mempunyai karakter favoritnya dalam bentuk yang 3D. Bisa digerakkan sesuai keinginan, bisa merasakan, dan dapat melihatnya secara langsung depan mata. Ada juga orang yang memang merasa keren ketika mempunyai figur. Ada yang membawa kebahagiaan ketika melihatnya. Ada juga yang menjadikan figur sebagai investasi. Hah? Bagaimana caranya? Kok bisa? Biasanya figur itu dijual dan diproduksi dalam jumlah yang banyak dan pada tahun-tahun tertentu. Tetapi ketika sudah diproduksi lagi dan menjadi langka, maka harganya akan naik sesuai dengan tahun-tahunnya. Begitu juga dengan limited edition, barang yang terbatas. Pada awalnya saja sudah punya harga yang cukup mahal, tapi seiring berjalannya waktu, harganya pasti akan meningkat dari ratusan, jutaan, sampai miliaran.
Selain dari berbagai macam alasan-alasan orang lain, di sini figur itu juga bisa dimanfaatkan sebagai suatu seni. Misalnya dengan cara menjadikan figur sebagai foto yang punya cerita tersendiri seperti ini misalnya. Atau enggak, ada juga yang membuatnya dalam video yang punya cerita sendiri seperti stop motion. Lalu biasanya mereka akan mengirimkan hasil foto atau video di sosial media. Ada juga yang membuat review dari suatu figur lalu membahas apakah worth it untuk dibeli, dan masih banyak lagi konten yang mengenai figur di luar sana. Kesimpulannya, figur adalah suatu patung yang menyerupai manusia atau karakter fiksi. Figur itu dibeli orang dengan alasan yang beragam. Ada yang membeli karena mengatakan figur itu menyenangkan jika dilihat, membawa kebahagiaan, investasi, dan alasan-alasan lain karena orang-orang punya alasannya tersendiri. Jadi seperti itu video LHO yang saya buat. Saya harap video ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Sekian dari saya selaku host channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.